saya Aptania Dewi Astawati di sini dan saya akan mempresentasikan tentang Google Meet 101 terkait aplikasi Google Meet pada handphone yang telah kalian unduh melalui Play Store ataupun App Store. Nah, sudah tampak di sini jendela interface apabila kalian mengklik Google Meet pada handphone kalian. Untuk pertama-tama, tentunya sebagai pengguna Google Meet kita harus tahu apa saja yang ditawarkan pada aplikasi Google Meet. Nah, untuk yang pertama-tama sudah tergambar di sini ada beberapa icon yang bergambar seperti orang, bergambar seperti pesan maupun bergambar seperti informasi. Yang pertama, apabila kalian mengklik icon yang bergambar orang, icon ini bertujuan untuk memberitahukan berapa orang sih atau beberapa partisipan yang ikut dalam room meeting yang Anda buat. Apabila nama Anda berada di paling atas dari nama-nama partisipan, maka Anda bertugas sebagai host atau sebagai pemilik room meeting. Sedangkan akun-akun yang berada di bawah adalah akun-akun member atau akun-akun yang mengikuti atau masuk ke dalam room meeting yang Anda buat. Apabila Anda bertugas sebagai host atau pemilik room meeting, maka Anda dapat mengubah atau mengutak-atik pengaturan akun seseorang. Saya contohkan di sini. Apabila ada akun yang ingin kalian ubah pengaturannya, maka Anda dapat klik tanda panah ini. Lalu di sini akan muncul tanda pin dan tanda strip serta tanda mikrofon yang disilang. Nah, tanda pin ini apabila Anda mempin ini, maka akun yang Anda pin ini akan muncul paling atas dari partisipan yang ikut dalam room meeting tersebut. Apabila Anda mengklik tanda mikrofon disilang, maka Anda membuat partisipan tersebut atau akun yang Anda klik tadi tidak dapat berbicara menggunakan mikrofon atau tidak terdengar suaranya. Lalu apabila Anda mengklik tanda strip di sini, maka akan muncul pemberitahuan apakah akun tersebut akan Anda buang atau akan Anda keluarkan dari room meeting yang Anda buat. Lalu yang kedua, kita akan berlanjut ke icon yang bergambar pesan. Nah, apabila kita klik icon yang bergambar pesan tersebut, di sini merupakan room chat bagi partisipan-partisipan yang ingin mengetik atau tidak bisa berbicara melalui mikrofon. Misal saya contohkan di sini, apabila seorang akan mengetik halo, maka partisipan lain akan dapat melihat chat tersebut seperti itu. Lalu untuk beralih ke icon yang selanjutnya, yaitu icon yang bergambar informasi. Nah, icon yang bergambar informasi apabila kita klik, maka akan muncul mengenai apa saja sih bagian-bagian dari room meeting atau informasi terkait room meeting yang Anda buat. Misal nama room meetingnya seperti ini, atau link yang bisa Anda sebarkan ke teman-teman Anda untuk mengikuti room meeting yang Anda buat seperti itu. Lalu di sini juga dapat diketahui informasi terkait pin apabila teman Anda ingin join room atau mengikuti room lewat pin yang ada di room meeting seperti itu. Lalu kita lanjut ke icon yang bergambar video. Nah, icon bergambar video ini bertugas apabila kita klik icon video tersebut, maka akan mengaktifkan kamera yang ada di HP untuk merekam kita secara live streaming seperti itu. Seperti yang saya tunjukkan di sini, apabila saya mengklik icon gambar video, maka gambar saya tidak akan terlihat di partisipan lain. Sedangkan apabila saya mengklik gambar video, maka partisipan akan dapat melihat muka saya secara live streaming seperti itu.
Lalu saya akan menjelaskan terkait ikon yang bergambar telepon ini. Nah, ikon yang bergambar telepon ini berfungsi apabila Anda ingin mengakhiri room meeting tersebut atau Anda ingin meninggalkan room meeting tersebut. Maka apabila Anda klik ikon yang bergambar telepon ini, Anda sudah dipastikan keluar dari room meeting dan tidak mengikuti room meeting tersebut. Lalu akan saya jelaskan terkait icon yang bergambar mikrofon. Nah, icon yang bergambar mikrofon ini bertugas apabila kita klik icon tersebut, maka dia akan secara langsung merekam suara kita dan disalurkan ke partisipan lain agar dapat mendengar apa yang kita bicarakan. Apabila kita mengklik icon tersebut sehingga berwarna merah, maka sudah dipastikan partisipan lain tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan, seperti itu. Nah, saya contohkan seperti ini. Lalu lanjut saya akan memberikan penjelasan terkait icon yang bergambar titik 3 seperti ini. Apabila kita klik icon yang bergambar titik 3, nah maka akan muncul pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Google Meet seperti switch kamera. Switch kamera itu diartikan kita tidak memilih kamera depan sebagai kamera yang menangkap kita, akan tapi kita milih kamera belakang yang berfungsi merekam gambar secara live streaming, seperti itu. Apabila kita klik turn on caption, ini bertugas untuk apabila kita berbicara, maka akan tertulis kalimat-kalimat yang kita bicarakan. Nah, ini masih dalam pengaturan bahasa Inggris ya, seperti itu. Lalu apabila kita klik present screen, maka di sini kita berfungsi untuk mempresentasikan screen layar di HP. Misal saya contohkan seperti ini, maka Google Meet akan meminta persetujuan kita untuk memulai presentasi seperti itu. Nah, maka di tampilan layar akan tampil seperti ini. Apabila Anda ingin stop mempresentasikan, maka kita tinggal klik stop presenting. Seperti itu. Nah, untuk report problem di sini, apabila Anda terkait masalah aplikasi yang Anda unduh seperti Google Meet di handphone, Anda bisa klik report problem untuk mengirimkan saran kepada developer dari Google Meet terkait kendala apa sih yang Anda dapatkan saat mengakses aplikasi Google Meet seperti itu. Nah, ini kita disarankan untuk tambahkan screenshot dari masalah yang Anda dapat. Lalu apabila kita lanjut ke bahasan selanjutnya untuk report abuse. Nah, report abuse ini apabila kita ingin melaporkan terkait kesalahpenggunaan, seperti apabila ada yang mengandung unsur sara ataupun konten pornografi, seperti itu. Nah, apabila kita klik lagi di sini ada help. Help ini berisi question and answer atau Q&A terkait apa saja sih yang sering ditanyakan oleh pengguna dari aplikasi Google Meet kepada developer Google Meet, seperti gimana sih cara merekam rapat video atau cara melihat orang dalam rapat, seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Lanjut, apabila kita klik cancel, maka kita akan kembali ke jendela layar interface awal. Nah, icon yang bergambar suara ini apabila kita klik berfungsi untuk mengetahui pengaturan apa saja sih yang ada di aplikasi Google Meet yang ada di handphone, seperti apakah kita bisa mengaktifkan speaker, seperti itu, handphone, ataupun kita mau mematikan audio, seperti itu. Apabila kita klik cancel, maka kita akan kembali ke jendela layar interface awal. Nah, sekian terkait Google Meet 101 mengenai aplikasi Google Meet dan gimana cara kita aksesnya melalui handphone.
Halo, saya Apteni Dewi Astawati dan di sini saya akan mempresentasikan penggunaan aplikasi Zoom pada media handphone. Nah, pertama-tama apabila kamu sudah install aplikasi, kamu bisa klik open ataupun klik icon dari aplikasi Zoom. Di sini akan muncul jendela, ada join meeting, sign up ataupun sign in. Sign up digunakan apabila kamu sudah mempunyai akun Zoom. Apabila kamu belum mempunyai, maka kamu bisa klik sign in. Nah, sign in di sini dimaksudkan apabila kamu ingin membuat room meeting melalui Zoom dengan menggunakan akun Google, akun SSO ataupun akun Facebook. Nah, saya di sini akan mencontohkan melalui akun Google. Lalu akan muncul jendela terkait pilih akun Google untuk dilanjutkan ke aplikasi Zoom. Saya akan memilih salah satu. Apabila sudah create account, maka kita dapat launch Zoom. Nah, di sini ada jendela awal dari aplikasi Zoom, ada new meeting, join meeting, schedule maupun share screen. Nah, untuk apabila kita ingin bertindak sebagai host atau pemilik room meeting, maka kita tinggal klik new meeting. Di sini akan muncul jendela video on atau PMI. Nah, PMI ini digunakan apabila kamu ingin memiliki room meeting dengan link dan ID yang sama terus setiap kamu pembuatan room. Akan tapi kalau Anda tidak ingin menggunakan link dan ID yang sama setiap pembuatan room, maka Anda tinggal pilih video on. Di sini saya akan mencontohkan terkait penggunaan PMI. Lalu klik start meeting. Nah, Zoom akan meminta persetujuan kita terkait penggunaan aplikasi seperti kamera ataupun audio. Maka kita sebagai pemilik room dapat menyetujui permintaan aplikasi Zoom tersebut. Nah, maka muncul jendela interface awal seperti ini. Nah, setelah Anda masuk ke ruang meeting, maka untuk mengundang teman lain ataupun kerabat Anda untuk masuk ke dalam meeting, Anda bisa klik icon yang bergambar partisipan. Di sini lalu kita klik bagian invite dan klik bagian copy invite link ataupun mensalin link untuk menginvite kerabat Anda. Nah, setelah link di copy, Anda bisa langsung meneruskannya ke WA ataupun ke line seperti itu kepada teman dan kerabat Anda yang Anda inginkan untuk masuk ke dalam link group meeting. Nah, apabila teman Anda sudah mengklik link yang Anda berikan, maka Anda sebagai host atau pemilik room meeting akan ditampilkan jendela terkait penerimaan member untuk masuk ke dalam group meeting. Nah, apabila Anda ingin member tersebut masuk, maka Anda bisa mengklik admit ataupun masukkan, ataupun Anda bisa masukkan member tersebut ke dalam ruang tunggu ataupun waiting room seperti itu. Di sini saya akan contohkan admit ya, atau diterima. Nah, maka dapat dilihat di sini partisipan akan bertambah 1. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa saja sih yang ditawarkan oleh aplikasi Zoom melalui media handphone seperti itu. Untuk yang pertama kita lihat di bagian bawah, pojok kiri bawah itu terdapat gambar icon yang berupa mikrofon dan berjudul mute. Nah, mute di sini diartikan diam. Dimaksudkan apabila kita mengklik bagian mute, maka di icon tersebut akan berwarna merah dan aplikasi Zoom tidak dapat merekam suara kita untuk diteruskan ke member dari room meeting tersebut. Lalu icon gambar selanjutnya adalah icon yang berbentuk video. Nah, icon yang berbentuk video ini apabila kita tekan dan berwarna merah, maka aplikasi Zoom tidak dapat merekam video ataupun gambar yang akan disalurkan ke dalam room meeting dan dapat dilihat oleh member room meeting tersebut. Seperti itu. Apabila tidak berwarna merah, maka aplikasi Zoom sedang merekam video atau gambar yang akan disalurkan ke room meeting dan member dapat melihatnya seperti itu. Lalu lanjut
ke icon yang bergambar teruskan atau seperti share atau berjudul share. Nah, share ini seperti Google Meet juga. Share berguna apabila kita ingin mempresentasikan sesuatu di layar handphone tersebut. Apabila kita klik share, maka di situ terdapat pilihan-pilihan ataupun option yang ingin kita share screen ataupun yang ingin kita presentasikan kepada member dari room meeting tersebut. Ada foto, Google Drive, dokumen, seperti itu. Lanjut ke icon selanjutnya adalah icon yang bergambar orang ataupun berjudul partisipan. Apabila kita klik icon ini, maka di sini akan menunjukkan jumlah partisipan ataupun member yang bergabung dalam room meeting yang kita buat. Sebagai host, kita dapat mengutak-atik ataupun mengubah pengaturan dari suatu akun. Apabila kita klik partisipan, nah di sini ada pilihan ask to unmute ataupun meminta izin untuk menyalakan suara dari akun nomor 1. Lalu untuk chat, nah chat di sini apabila kita klik chat, maka kita dapat berpesan pribadi dari pemilik room meeting atau host ke akun yang nomor pertama. Lalu apabila kita klik make host, maka kita akan menjadikan akun yang kita klik itu sebagai host room meeting. Rename apabila kita ingin mengubah nama dari akun tersebut. Seperti yang ditulisan di sini tertulis tes, maka kita dapat mengubahnya menjadi nama orang tersebut seperti itu. Allow record berarti membolehkan dari akun pertama untuk merekam isi dari room meeting tersebut ataupun video dari room meeting. Lalu untuk put in waiting room, maka masukkan dia ke dalam ruang tunggu, lalu kita admit lagi ataupun kita membolehkan dia masuk ke dalam ruang meeting seperti itu. Lalu apabila kita klik remove, maka kita mengeluarkan di akun pertama keluar dari room meeting yang kita buat seperti itu. Kembali ke jendela layar interface awal, di icon selanjutnya adalah icon berbentuk titik 3 atau berjudul more. Nah, icon berbentuk titik 3 ini terdiri atas emoticon seperti clap your hand ataupun jempol. Nah, ada juga pilihan disconnect audio. Disconnect audio ini berfungsi apabila kita tidak ingin menghubungkan handphone kita terhadap audio seperti itu. Lalu ada pilihan chat. Nah, pilihan chat di sini dapat dipilih apakah kita ingin chat pribadi kepada satu akun ataupun kita pilih ke semua akun seperti itu. Kalau misalnya kita pilih ke semua akun, maka kita pilih everyone. Apabila kita pilih salah satu akun saja yang ingin kita pesani, maka kita pilih akun tersebut. Lalu lanjut ke pilihan yang lain, meeting setting. Nah, apabila kita klik meeting setting, maka kita dapat mengubah pengaturan-pengaturan terkait room meeting tersebut apabila kita bertugas sebagai host atau pemilik room meeting seperti itu. Lalu di sini terdapat icon yang berbentuk kamera. Nah, icon yang berbentuk kamera ini apabila kita klik dan berwarna merah, kita dalam penyampaiannya tidak merekam melalui kamera depan maupun melalui kamera belakang seperti itu. Lalu apabila kita klik icon yang bergambar suara, maka kita tidak dapat merekam audio seperti itu. Lalu lanjut apabila kita mengklik bagian zoom di atas ini akan muncul keterangan terkait room meeting yang kita buat seperti meeting ID ataupun password dari room meeting, invite link seperti itu. Nah, selanjutnya apabila kita lihat di sini terdapat tulisan end. Apabila kita sebagai room meeting dan kita ingin meninggalkan ruangan, maka kita klik end di sini lalu leave meeting. Nah, leave meeting ini kita sebagai host meninggalkan ruangan, tapi ruangan tersebut masih dapat diakses melalui member yang lain seperti itu. Apabila kita sebagai host kita ingin menghentikan meeting,
ataupun menyelesaikan meeting, maka kita klik end meeting for all, seperti itu. Nah, sekian penjelasan terkait apa saja sih yang ditawarkan oleh aplikasi Zoom pada media handphone, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman, masyarakat Dusun Ngentak, dan warga Desa Wanurejo yang telah menyaksikan video kami. Jangan lupa ikuti sosial media kami yang lain, yaitu Instagram @wanurejobejo dan YouTube @kkn Wanurejo 2020.